Masih bersama kami pemirsa di Market Buzz dan kita masih mengulas terkait dengan dampak dari Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga dan data inflasi dari Amerika Serikat yang ternyata ini direspon sangat positif oleh pasar domestik. IHSG melesat dan Pak Arya tampaknya masih bisa ke level berapa IHSG jangka pendek? Ya, jangka pendek untuk indeks harga saham gabungan kita di resisten terdekat itu 7.197. Jadi mendekati 7.200 ya. Jadi kemungkinan target jangka pendeknya kita di area 7.200. 7.200, masih ada peluang ke sana 7.200. Berarti ini ada indikasi Januari effect atau bagaimana? Kalau Ya, dikatakan Januari effect ya tetap ada ya. Ini kalau kita lihat juga sekarang udah di 7190 ya. Jadi kelihatannya kemungkinan berlanjut ya penguatannya bahkan sampai ke kisaran 7.200. 7.290 ya. Jadi Januari effect kemungkinan tetap ada. Baik, IHSG pada pagi hari ini melambung lagi pemirsa ya di atas 1%, 1,31%. Tadi dikatakan Pak Arya sudah 7175 saat ini. Dan kita lihat rekomendasi saham pilihan analis berikut ini pemirsa kami rangkum dalam data grafis ya masih didominasi oleh saham-saham yang memang sensitif terhadap penurunan suku bunga dalam artian positif ya. Ada BSDE direkomendasikan buy, Pakuwon direkomendasikan buy, BBRI tadi sudah kita ulas buy dan SMGR buy. Kita ke BSDE dan Pakuwon Properti. Semenarik apa sektor properti untuk disimak saat ini? Ya, memang sektor properti tetap menjadi suatu persepsi yang berhubungan langsung dengan penurunan suku bunga. Oleh karena itu, dari pelemahan yang sudah berlanjut ya, kalau kita perhatikan seperti BSDE itu memang juga dari bulan Agustus atau September di tahun 2024 itu sudah terjadi pelemahan dari harga 1.340 sampai ke bawah Rp900 ya. Jadi memang cukup menarik bahwa ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Walaupun ada pelemahan di hari ini, kita melihat dari BSDE itu merupakan salah satu perusahaan properti dengan land bank yang cukup besar ya. Oleh karena itu kita melihat juga saat ini dengan harga yang cukup murah kemungkinan akan melanjutkan ke 965 ya. Oleh karena itu kesempatan baik ketika ada pelemahan di hari ini ataupun kesempatan untuk entry ya bahwa di rentang 910 sampai 965 rentang pergerakan yang kemungkinan support di 910 resisten di 965 Baik, dan cukup cerah. 910, 965. Berarti jangka pendek dulu saja ya Pak Arya ya? Ya, sementara kita melihat jangka pendek dulu ya. Kayak sekarang kita melihat dari opening BSD itu kan masih melemah nih ya karena pergerakan kemarin itu cukup agresif. Tapi Hmm. bagi para investor jangan khawatir ya dengan harga yang cukup murah. Kita lihat juga hutangnya juga terkendali ya. Kemudian land banknya cukup besar. Sekarang juga lebih kecil dari book value ya, kurang dari setengah book value. Kita lihat kemampuan menghasilkan earningnya cukup bagus ya. Jadi kemungkinan masih bisa juga disimpan untuk jangka menengah ataupun panjang ya kalau bagi mereka yang punya time horizon lebih jauh. Berapa target price dari Pak Arya untuk BSDE? Ya, targetnya sebenarnya kita masih menargetkan di 1050 ya. Jadi bagi yang jangka menengah silakan bisa Baik, dimanfaatkan. Tapi jangka pendek di 965. baik. 965 dulu jangka pendek ya. Oke, Ya. Pakuwon. Ya, Pakuan merupakan salah satu emiten properti yang bisnis properti yang juga recurring income-nya juga cukup baik ya. Kita melihat bahwa ada support di area 390 dan kemudian resistennya di 430 ya dan juga termasuk cukup murah di saat ini dengan net profit hampir 2 triliun ya. Jadi cukup bisa menjadi salah satu pilihan Salah satu investment pilihan di ya. properti ya untuk mereka yang memperdagangkan jangka pendek maupun jangka menengah panjang. Baik, berarti sama seperti BSD tadi, bisa jangka pendek, bisa jangka menengah panjang. Nah, level-level jangka pendek dulu yang harus diperhatikan Pak Arya? Ya, yang bisa untuk jangka pendek bisa diperhatikan di area supportnya di 390, kemudian sampai rentang resisten terdekat di 430. Nah, itu bisa menjadi satu rentang untuk memperdagangkan secara jangka pendek. Oke, dan target price? Target price untuk jangka menengah panjang kita bisa lihat kembali sampai di kisaran harga 460 bahkan sampai 480. Baik, itu dia ya. Tadi banking sudah ada BBRI. Nah, ada sektor yang Anda sounding juga tadi ya. Tampaknya ini lebih Ya. ke infrastruktur SMGR. Memang ada kaitan erat juga ya dari pemangkasan suku bunga rendah terhadap infrastruktur.
Ya, jadi sentimennya memang setelah ada properti biasanya berhubungan dengan jalan dan bahan baku ya. Oleh karena itu sentimen ini juga biasanya menyusul. Oleh karena itu cukup menarik untuk diperhatikan di antara produksi untuk material itu di SMGR atau Semen Indonesia ya. Kita perhatikan ini karena yang juga terdiskon lebih dari setengah ya, margin of safety-nya lebih dari 50%. Oleh karena itu kita perhatikan bahwa SMGR bisa menjadi pilihan ya. Jadi semen Indonesia ini bisa kita manfaatkan ketika ada penguatan jangka pendek. Baik, itu dia ya, sentimen-sentimen dan juga rekomendasi saham pilihan dari analis yang sudah kita ulas. Pak Arya, ada kabar menarik juga terkait dengan Ya, gencatan senjata antara, Israel dan juga Gaza begitu ya. Tampaknya ya. sudah ada, titik yang kayaknya memang ini akan segera berakhir di ujung Ya. pemerintahan juga dari Presiden Joe Biden di Amerika Serikat. Sejauh mana ini akan menjadi trigger positif jangka panjang? Ya, sebenarnya kalau jangka pendek ya dulu ya kita lihat memang perdamaian dari ketegangan geopolitis itu yang kita harapkan. Tetapi biasanya secara berulang sejarah ya biasanya akan ada pelanggaran walaupun dari Mmm. kesepakatan damai. Jadi tetap kita mempersiapkan diri bahwa ada kemungkinan tiba-tiba juga pergerakan lanjutan di jalur Gaza. Tetapi ya untuk jangka pendek kita tentu akan menganggap ini suatu sentimen yang cukup positif. Oke, agak melegakan lah ya, setidaknya Ya. kesepakatan bertahap yang telah lama ditunggu-tunggu untuk mengakhiri perang di Gaza setelah 15 bulan ini, sudah lebih baik, cukup lega begitu ya. Oke, kita lihat, update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, pukul 9:07 berdasarkan data yang kami himpun, indeks harga saham gabungan masih melesat pemirsa 1,28% di 7.138, naik 55 poin. Dengan level tertinggi yang sempat dicoba untuk disentuh adalah 7.190 pemirsa. Kita lihat untuk deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top loser sampai dengan saat ini. Ya, sektoral di sisi kanan pemirsa hampir semuanya positif ya, kecuali satu sektor gitu yang mengalami pelemahan. Kemudian CBDK memimpin dengan penguatan 12,71%, BRI 2,2%, Bank Mandiri tidak ketinggalan hampir 5%, BCA 1,28%, BNI 2,72%, WIFI, BRMS, Adro, kemudian BBTN. Top losers BRRC, EMTK, MLPL, KJEN, DGWG, GPSO, SAPX, Emior, HGII, dan juga PYFA menjadi losers based on value. Cenderung positif saat ini ya kondisi dari market, tapi didominasi oleh banking blue chips Pak Arya. Bagi yang Ya, sudah betul. punya, follow aja terus, Ya, pertahankan target-target atau seperti apa Pak? ya, sementara untuk banking yang buku 4 ya juga bobotnya terhadap indeks harga saham gabungan cukup besar ya kita melihat bahwa penguatan dari top 15 yang punya bobot cukup besar itu malah eh, mendominasi ya pada hari ini. Jadi oleh karena itu bagi mereka yang sementara masih memiliki emiten-emiten yang cukup besar, masih blue chips ya, silakan di hold dulu. Kemungkinan penguatan di pekan ini akan berlanjut ya sampai di akhir pekan. Oleh karena itu sementara bisa ride the trend dulu ya ketika tren jangka pendeknya sudah mulai berbalik arah. Baik, follow the trend, hold saja dulu untuk saham-saham big caps yang sudah, Ya. yang sudah mengalami penguatan seperti itu. Paling tidak kita tunggu sampai dengan akhir pekan seberapa kuat ini akan bertahan. Pak Arya, terima kasih banyak sharing Ya. informasinya dalam Market Buzz kali ini. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk pemirsa dimanapun berada. Tapi lagi-lagi keputusan investasi pemirsa ada di tangan Anda. Selamat pagi Pak Arya, sampai berjumpa Ya, kembali. terima kasih Tisa.